Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela dengan NIM L0212 11021, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Hasanuddin, dan peserta mata kuliah Genetika Populasi tahun 2022 dengan Ibu Dr. Irmawati SPI MSI sebagai dosen pengampu. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi, di antaranya ialah sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, materi genetik, sintesis DNA, dan ekspresi gen. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari penyusun makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua jenis berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu dibentuk oleh sel eukariotik yang memiliki membran inti sel. Lalu, apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Utamanya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu terletak pada keberadaan dinding sel. Kalau sel tumbuhan punya dinding sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian, ukuran sel, di mana sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan, yaitu ukuran sel tumbuhan berkisar pada 10-100 mikrometer, sedangkan ukuran sel hewan berkisar pada 10-30 mikrometer. Yang ketiga, plastida yang mengandung klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Jadi jelas ya, hanya sel tumbuhan yang memiliki plastida. Oke, lanjut vakuola, yaitu tempat penyimpanan berbagai zat, di mana pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Kalaupun ada, berukuran kecil. Yang kelima, lisosom yang berfungsi untuk mencerna atau mendaur ulang senyawa, di mana tidak terdapat pada sel tumbuhan, tetapi terdapat pada sel hewan. Yang keenam, sentrosom atau sentriol, yang terkait dengan pembelahan sel yang berbentuk benang spindel, di mana tidak terdapat pada sel tumbuhan, tetapi terdapat pada sel hewan. Saya akan lanjut ke pembahasan materi genetik. Apa saja materi genetika? Sebelum kita membahas materi genetik, kita harus tahu dulu definisi dari materi genetik itu sendiri. Materi genetik adalah substansi atau bahan-bahan yang berperan dalam pewarisan sifat dari induk ke anaknya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, bahan-bahan ini antara lain kromosom, gen, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Oke, kita mulai dari materi genetik yang pertama, yaitu kromosom. Kromosom berasal dari kata krom yang artinya warna dan soma artinya badan atau tubuh. Jadi, berdasarkan asal katanya dapat diartikan bahwa kromosom adalah badan yang menyerap warna. Kromosom merupakan kumpulan dari DNA dan protein histon yang saling terlilit. Nah, kromosom ini memiliki struktur yang tersusun atas telomer, sentromer, dan lengan. Nah, telomer adalah bagian ujung dari kromosom yang berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kromosom saat pembelahan sel dan melindungi kromosom. Kemudian sentromer merupakan bagian tengah dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pelekatan kromosom dan sistem kromatiknya dan sebagai tempat pelekatan benang spindel untuk pembelahan sel. Yang terakhir ada lengan. Nah, lengan kromosom ini terbagi lagi, ada yang berbentuk panjang kita simbolkan sebagai Q dan yang berbentuk pendek kita simbolkan sebagai P. Kalau dari gambar kita bisa lihat kromosom ini berbentuk X, tapi tidak terbagi rata. Sebenarnya kromosom ini masih memiliki macam-macam bentuk. Apa saja ya? Nah, yang pertama ada metasentrik, di mana sentromernya nampak membagi kromosom dalam dua sisi yang sama panjang. Kemudian ada submetasentrik, di mana letak sentromernya tidak tepat berada di tengah-tengah, sehingga nampak tidak imbang antara atas dan bawahnya. Selanjutnya ada akrosentrik, di mana sentromernya terletak mendekat ke atas atau ke ujung, tetapi tidak benar-benar mencapai ujung. Yang terakhir ada telosentrik, di mana sentromernya benar-benar nampak mencapai ujung. Berdasarkan fungsinya, kromosom terbagi lagi menjadi dua, yaitu autosom, di mana ia merupakan kromosom yang mengendalikan atau mengontrol sifat-sifat tubuh, seperti warna mata, warna kulit, dan bentuk rambut. Nah, autosom ini disimbolkan dengan huruf A kapital, dan genosom yang kromosomnya menentukan jenis kelamin. Nah, kita tahu bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua,
Kalau di kromosom, jenis kelamin jantan disimbolkan dengan huruf X dan huruf Y, sedangkan betina disimbolkan dengan sepasang X. Setelah mengetahui tentang kromosom, kita akan lanjut ke materi genetik, yaitu gen. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik, di mana ia berperan mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme atau faktor penurun sifat genetika dari orang tua ke anak. Nah, untuk menurunkan sifat, gen ini memiliki informasi berupa basa nukleotida, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Gen adalah substansi genetika terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen terdapat di kromosom, tepatnya di lokus. Namun, posisi gen yang ada dalam kromosom tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan, di mana sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya. Artinya, keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus-lokus gen yang berpasangan. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang berpasangan ini disebut alel. Alel ini terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip, di mana genotip menunjukkan sifat keturunan yang tidak nampak oleh panca indera dan sebaliknya fenotip nampak oleh panca indera. Nah, genotip disimbolkan lagi dengan sifat homozigot, di mana dia terbagi lagi atas homozigot dominan yang disimbolkan dengan huruf kapital dan resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Sedangkan heterozigot dia merupakan gabungan dari sifat dominan dan resesif, sehingga dia disimbolkan dengan satu huruf kapital dan satu huruf kecil. Oke. Materi genetik yang selanjutnya adalah asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Saya akan langsung membahas perbedaan di antara keduanya. DNA adalah deoksiribosonukleik acid, artinya asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen atau dioksi. Sedangkan RNA adalah ribonukleik acid, artinya asam nukleat dengan gula ribosa. Kemudian untuk basa nitrogen purin, DNA dan RNA sama-sama terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan untuk basa nitrogen pirimidin, DNA terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA terdiri atas urasil dan sitosin. DNA berupa rantai ganda. DNA berupa rantai panjang ganda dan berpilin atau sering disebut sebagai double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Untuk kadarnya, DNA tetap, sedangkan RNA tidak tetap karena ia berubah-ubah sesuai sintesis protein. Untuk jenis atau macamnya, DNA hanya satu jenis, sedangkan RNA memiliki 3 jenis, yaitu RNA duta, di mana berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, RNA transport yang berfungsi membawa asam amino penyusun protein dan sintesis protein, dan RNA ribosom yang berfungsi sebagai penyusun ribosom bersama dengan protein. Untuk fungsinya, DNA berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan memiliki kode yang kemudian digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA atau ekspresi gen. Sedangkan fungsi RNA adalah pembawa informasi genetik dan sebagai pekerja yang menerjemahkan kode-kode tersebut untuk melakukan sintesis protein. Selanjutnya, kita membahas mengenai sintesis atau replikasi DNA. Replikasi DNA atau sintesis DNA adalah proses di mana DNA menggandakan dirinya sehingga DNA induk atau DNA original dapat menghasilkan sifat yang sama seperti DNA anakan atau hasil dari sintesis itu sendiri. Kita tahu bahwa DNA terdiri atas 2 untai. Proses DNA ini diawali oleh enzim helikase yang memisahkan ikatan hidrogen yang menyatukan basis DNA. Kemudian, enzim topoisomerase akan menjaga agar basis DNA tetap bergelung di dalam sisi lainnya, dan SBB protein atau single stranded binding protein yang menjaga agar ikatan basis DNA yang tidak menyatu kembali. Selanjutnya, enzim pirimase akan menambahkan primer RNA. Primer ini terdiri dari atas 5
sampai 10 nukleotida dan bekerja sebagai titik awal penambahan nukleotida DNA. Pada untai yang memiliki akhir 3 aksen terbuka pada garpu replikasi, primer hanya ditambahkan sampai akhir untaian ini. Sedangkan pada untai yang memiliki akhir 5 aksen yang terbuka pada garpu replikasi, primer ditambahkan pada beberapa tempat dimulai dari akhir 3 aksen yang berdekatan dengan DNA yang bergelung. Kemudian DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen di akhir untaian DNA. Penambahan hanya dapat dilakukan pada ujung 3 aksen. DNA disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Hal ini mengapa primer RNA sangat penting dengan memulai sintesis DNA. Satu untaian DNA secara terus-menerus dibuat disebut dengan leading strand, dan untaian DNA lainnya yang dibentuk dalam potongan-potongan DNA lagging strand. Hasil ini disebut dengan fragmen Okazaki. DNA polimerase 1 datang dan menghilangkan primer RNA serta menambahkan nukleotida DNA komplementer. Namun di sini DNA polimerase 1 tidak menyambungkan nukleotida DNA yang baru dengan nukleotida DNA yang lama dari polimerase 3, tetapi dilakukan oleh enzim ligase yang datang dan menyambungkan celah antara untai DNA. Ini disebut dengan sintesis DNA semi-konservatif, di mana kedua untaian memiliki salinan masing-masing untaian DNA original. Yang terakhir yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terjadi dalam dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Komponen-komponen dalam proses ini adalah tempat untai DNA atau antisense dan enzim RNA atau polimerase untuk pembentukan messenger RNA. Proses transkripsi diawali dengan enzim RNA atau polimerase yang menempel pada promotor yang disebut dengan tahap inisiasi. Kemudian enzim RNA polimerase akan melakukan pembentukan dan pemanjangan untai duta RNA dengan memanfaatkan basa nitrogen. Kemudian transmigrasi di mana RNA polimerase mencapai terminator dan lepas dari DNA menghasilkan duta RNA menuju tahap berikutnya yaitu translasi. Singkatnya gini, coba perhatikan gambar ini. Nah, kalau diperhatikan ada A, T, C, dan G. Nah, ini merupakan pesan-pesan atau kode-kode dari DNA yang kemudian akan ditranskripsi atau disalin, tetapi akan diterjemahkan dalam bahasa RNA, di mana adenin yang sebelumnya berpasangan dengan timin dan guanin yang sebelumnya berpasangan dengan sitosin akan diganti. Tapi yang diganti ini hanya timin yang menjadi urasil. Nah, jadi ketika RNA polimerase membuka ikatan double helix, kemudian dia akan memanfaatkan basa nitrogen. Kemudian mencetaknya dengan bahasa RNA. Nah, hasil ini dinamakan RNA messenger atau pesan RNA. Kemudian lanjut ke proses translasi di mana translasi ini terjadi di ribosom. Ribosom akan membaca pesan yang dibawa oleh RNA messenger dan mengubahnya menjadi protein. Nah, RNA messenger tersusun atas basa nitrogen, di mana satu basa nitrogen disebut dengan nukleotida, 3 nukleotida disebut dengan kodon. Nah, setiap kodon ini merupakan pesan-pesan. Pesan-pesan inilah yang kemudian memanggil atau akan berpasangan dengan jenis asam amino dengan cara perantara RNA. Nah, jadi ketika kodon-kodon ini sudah terbentuk, dia akan memanggil transfer RNA, dan transfer RNA yang mengandung basa nitrogen akan berpasangan dengan RNA messenger yang memanggilnya. Transfer RNA ini disebut sebagai antikodon. Setelah melalui proses translasi, terbentuklah satu rantai asam amino atau satu polipeptida atau protein. Nah, itulah proses pembentukan ekspresi gen. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.